Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, di sini kita akan bersama-sama mendengarkan materi yang berjudul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Di sini nama saya Muhammad Zakwan Naufal dengan NIM C1C021154 akan mempresentasikan. Baiklah, materi pertama ialah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Akuntansi syariah memberikan penekanan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin melalui tauhid bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini harus berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan melalui fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Pada saat yang sama, akuntansi merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah, di mana seluruh aturan dalam melakukan kegiatan bisnis dan personal harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Pemakaian dan kebutuhan informasi. Yang pertama, pemegang saham, yang kedua pemegang investasi, yang ketiga pemilik dana, yang keempat pemilik dana tabungan, yang kelima pihak yang melakukan transaksi bisnis, yang keenam pengelola zakat, dan yang terakhir pihak yang mengatur. Baiklah, selanjutnya paradigma, asas dan karakteristik transaksi syariah. Paradigma, asas dan karakteristik transaksi syariah tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam, karena ekonomi Islam merupakan pelaksanaan syariah Islam dalam konteks muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi syariah seharusnya didasarkan atas prinsip dasar ekonomi Islam dan dilaksanakan dalam rangka pencapai tujuan syariah. Selanjutnya, bentuk laporan keuangan. Yang pertama, laporan perubahan posisi keuangan, yang kedua laba rugi, yang ketiga perubahan ekuitas, yang keempat arus kas, yang kelima perubahan investasi yang dibatasi, yang keenam sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, yang ketujuh sumber dan penggunaan dana qard. Selanjutnya kita membahas karakteristik transaksi syariah. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Prinsip kebanyakan bertransaksi diakui sepanjang objeknya hal dan baik tayyib. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan suatu pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur masyir, dan tidak mengandung unsur ghahara. Selanjutnya, karakteristik transaksi syariah. Tidak mengandung unsur haram, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, karena keuntungan yang didapat dalam transaksi dilakukan berdasarkan suatu penyajian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi syariah. Akuntansi berfungsi sebagai penyedia data, penyusunan laporan keuangan dengan syarat guna data tersebut harus objektif dan informatif bagi kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan. Agar dapat memenuhi fungsinya diperlukan seperangkat prinsip dan konsep akuntansi dalam pencatatan data dan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Prinsip dan konsep akuntansi diantaranya yaitu ada 9 prinsip. Yang pertama, konsep kesatuan usaha, yang kedua kelangsungan hidup, yang ketiga harga pokok, yang keempat kesatuan pengukuran, yang kelima periode waktu, yang keenam objektivitas, yang ketujuh keterbukaan, yang kedelapan konsistensi, yang kesembilan konservatisme. Selanjutnya, asumsi dasar. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan diungkap dalam catatan akuntansi serta
dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada memakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lain yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah diantaranya yang pertama meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang kedua informasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah, yang ketiga informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab perbankan syariah, yang keempat informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syariah. Selanjutnya unsur-unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Yang pertama komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, yang kedua komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, yang ketiga komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Terakhir di sini kita membahas pengakuan unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Dalam kriteria pengakuan penghasilan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah. Konsep tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi entitas syariah. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada saat menyusun laporan keuangan. Misalnya, kalau pembayaran suatu piutang besar kemungkinan terjadi problem dan tidak ada bukti lain yang bertentangan, maka dapat dibenarkan untuk mengakui piutang tersebut sebagai aset. Namun demikian, jika populasi piutang banyak jumlahnya, maka besar kemungkinan ada yang tidak tertagih. Karena itu suatu beban yang mempresentasikan pengurangan manfaat ekonomi yang diharapkan harus diakui.